Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan selamat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kita hari ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika kelas 8 dengan judul materi koneksi internet secara wireless. Sebelum kita ke pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Pak Aris selalu ingatkan ke kita semua untuk yang pertama, selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya kali ini kita akan melakukan proses pembelajaran, mari kita awali proses pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri kita masing-masing. Yang keempat, tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajar dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.1, yaitu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Yang kedua, materi pokok yang akan kita pelajari adalah koneksi ke internet secara wireless. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menghubungkan perangkat ke internet secara wireless. Wireless atau nirkabel dalam sebuah jaringan merupakan seperangkat komputer yang di dalamnya saling terhubung atau saling terkoneksi satu sama lain, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer melalui media elektromagnetik, khususnya gelombang radio. Koneksi wireless akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Ada dua koneksi wireless yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menggunakan Bluetooth atau dengan istilah lain Personal Area Network. Yang kedua adalah Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Yang pertama kita akan mempelajari tentang Bluetooth. Bluetooth merupakan sebuah teknologi wireless yang terdiri dari hardware dan software yang merupakan spesifikasi radio link short range atau jarak dengan batas tertentu antara komputer mobile, telepon genggam, kamera digital, dan jenis perangkat portable lainnya. Selain itu, Bluetooth adalah spesifikasi industri yang digunakan untuk jenis jaringan pribadi atau dikenal dengan sebutan PAN, Personal Area Network. Bluetooth berfungsi untuk proses pertukaran data dan informasi dengan cara menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Adapun kelebihan dari Bluetooth sendiri adalah yang pertama tanpa kabel. Tentu saja karena Bluetooth adalah koneksi jaringan wireless, jadi tanpa menggunakan kabel. Yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik. Yang kedua, Bluetooth mampu menembus halangan ringan seperti dinding, tembok, kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bluetooth mampu mensinkronasi dari satu perangkat dengan perangkat yang lain. Selain kelebihan, Bluetooth juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, jarak transmisi dari satu perangkat dengan perangkat yang lain terbatas, jadi tidak bisa dalam jarak yang terlalu jauh. Kelemahan Bluetooth yang selanjutnya adalah proses transmisi atau pemindahan data yang mudah terganggu karena Bluetooth menggunakan frekuensi yang sama dengan Wi-Fi, jadi mudah terganggu dengan frekuensi yang lain. Yang ketiga adalah kecepatan transmisi yang tidak stabil. Kecepatan ini bergantung pada jenis perangkat yang digunakan. Jadi setiap perangkat mempunyai kecepatan transmisi yang berbeda-beda. Yang keempat,
Bluetooth sering digunakan sebagai media penyebar virus dari satu telepon genggam ke telepon genggam yang lain. Koneksi wireless selanjutnya yang kita pelajari adalah Wi-Fi atau kependekan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi merupakan teknologi nirkabel lainnya yang dapat digunakan untuk proses komunikasi data yang dikenal dengan istilah Wireless Local Area Network atau WLAN. Wi-Fi distandarisasi pada spesifikasi IEEE 801.11. Sejarah perkembangan Wi-Fi pada awalnya digunakan untuk jaringan lokal saja dan perangkat jenis nirkabel. Tetapi saat ini perkembangan Wi-Fi sangat pesat, dapat digunakan untuk mengakses internet. Penerapan dari Wi-Fi merupakan pengembangan dari jaringan lokal yang sudah tidak memungkinkan lagi dan sudah tidak efisien jika menggunakan kabel karena kesulitan dalam proses pemasangan kabel di dalam gedung. Seperti halnya Bluetooth, Wi-Fi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari Wi-Fi adalah menyediakan akses jaringan dengan karakteristik mobilitas yang tinggi, serta Wi-Fi dapat melakukan akses jaringan di mana saja tanpa perlu memikirkan pemasangan kabel. Dan kekurangan dari jaringan Wi-Fi adalah terbatas pada jarak jangkauan tertentu. Jadi sama halnya dengan Bluetooth, kita tidak bisa mengakses dengan jarak yang terlalu jauh. Kekurangan dari koneksi Wi-Fi yang kedua adalah proses akses internet hanya dapat diakses pada lingkungan suatu tempat atau suatu gedung saja. Yang ketiga, dari sisi keamanan, koneksi Wi-Fi masih sangat minim dan sangat kurang baik. Kekurangan Wi-Fi yang selanjutnya adalah untuk menjangkau wilayah yang luas dan merata, maka dibutuhkan banyak BTS. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan melakukan koneksi secara wireless. Yang pertama, koneksi perangkat atau menghubungkan dua perangkat dengan menggunakan media Bluetooth. Yang kedua, kita akan praktek koneksi internet secara wireless. Untuk selanjutnya, kita akan praktek koneksi dari laptop ke handphone melalui Bluetooth. Ada dua perangkat yang kita gunakan, yaitu laptop dan handphone. Pengaturan pertama, kita lakukan pengaturan di laptop. Silakan masuk ke fitur setting, klik tombol start, kemudian klik tombol setting. Setelah masuk di pengaturan atau setting, kemudian pilih device. Klik device, kemudian kita akan melakukan pengaturan Bluetooth, maka pilih Bluetooth and other device. Di sini sudah masuk ke fitur Bluetooth, terlihat Bluetooth masih dalam kondisi off. Untuk mengaktifkannya, kita klik tombolnya sehingga berubah menjadi warna hijau dan tulisan menjadi on. Untuk nama Bluetooth-nya tertulis di sini desktop BDF JFG8. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengaturan di handphone. Kita masuk ke setting atau pengaturan, kemudian pilih Bluetooth, klik tombol Bluetooth, kemudian akan terlihat di sini bahwa Bluetooth masih berwarna abu-abu, itu artinya Bluetooth-nya masih off atau masih mati. Untuk menyalakan kita klik warna abu-abu sehingga berubah menjadi warna hijau. Device name-nya ini artinya nama perangkat Bluetooth kita, yaitu di sini tertulis Oppo A5. Kemudian pair device, yaitu perangkat lain yang terhubung dengan Bluetooth di handphone kita. Dan available device itu artinya perangkat lain yang belum terhubung yang memungkinkan untuk kita hubungkan. Karena tadi di perangkat laptop kita Bluetooth-nya bernama desktop BDF JFG8, maka kita klik desktop BDF JFG8 untuk proses menyambungkannya. Kemudian klik pair, dan di tampilan laptop kita
kita klik tap to set up your Oppo A5. Maka kita akan muncul tampilan pair device, kita klik yes. Di sini sudah tertulis connection success. Itu berarti pengaturan dari laptop dan handphone kita sudah terhubung melalui Bluetooth. Dan kita klik close. Sehingga di sini sudah muncul other device-nya sudah terkoneksi atau tersambung dengan perangkat handphone kita. Pada perangkat handphone sudah terlihat bahwa di sini pair device-nya sudah bertambah, sudah ada desktop, PDF, JF, G8. Itu artinya berarti perangkat laptop dan handphone kita sudah terhubung melalui Bluetooth, sehingga kita bisa melakukan komunikasi data melalui Bluetooth. Untuk praktek kita yang kedua, kita akan praktek melakukan koneksi internet melalui Wi-Fi tethering dari handphone ke laptop. Pengaturan yang pertama adalah pengaturan pada perangkat handphone. Pertama, kita akan mengaktifkan dulu mobile data di handphone dengan cara kita masuk ke pengaturan atau setting, kemudian pilih tab SIM card and mobile data. Kemudian pada general setting tertulis mobile data masih berwarna abu-abu. Untuk mengaktifkannya kita tekan warna abu-abu sehingga berubah menjadi warna hijau. Jika handphone kalian memiliki 2 SIM card, maka di bagian bawah ada pilihan internet, maka kita bisa memilih akses internet kita akan menggunakan SIM yang nomor berapa. Bisa SIM pertama atau SIM yang kedua, kita pilih. Setelah mobile data di handphone kita aktifkan, sekarang yang kedua kita akan mengaktifkan Wi-Fi tethering di handphone. Kita masih masuk di fitur setting atau pengaturan, kemudian pilih connection and sharing. Pada bagian personal hotspot kita klik, kemudian ada pilihan personal hotspot. Di situ masih berwarna abu-abu, itu artinya masih belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita klik warna abu-abu berubah menjadi warna hijau. Untuk membatasi hak akses orang lain yang akan terhubung dengan hotspot kita, maka kita bisa melakukan pengaturan di bagian personal hotspot setting. Pada bagian ini kita bisa memberikan nama dari hotspot kita dan kita bisa memberikan passwordnya. Nama kita berikan, misal kita masukkan Wi-Fi 1, kemudian di bagian password kita masukkan password untuk mengakses hotspot mobile data dari handphone kita. Kemudian kita tekan tanda centang atau OK. Untuk pengaturan di handphone sudah selesai. Sekarang kita ke pengaturan di perangkat laptop. Setelah kita melakukan pengaturan di sisi handphone, sekarang kita melakukan pengaturan di sisi laptop agar laptop kita bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi tethering dari handphone. Yang pertama kita melakukan penyetingan di kolom setting, masuk klik start, kemudian klik setting, kemudian kita pilih network and internet. Kita klik, karena kita akan menyambungkan lewat koneksi Wi-Fi, maka kita klik Wi-Fi. Sini Wi-Fi masih berstatus off, masih belum dinyalakan. Untuk menyalakan kita klik sehingga berubah menjadi warna hijau. Untuk mengetahui jaringan mana yang sedang tersedia di sekitar kita, kita klik show available network. Atau dengan cara lain, kalian bisa langsung di pojok kanan bawah ada show hidden icon, kemudian diklik, pilih icon connection, kemudian pilih wireless atau pilih
hotspot yang akan kita sambungkan. Di sini karena di handphone tadi kita pakai nama WiFi 1, kita klik, kemudian bisa dicentang connect automatically, kemudian kita klik connect. Karena tadi di handphone kita berikan password atau sandi, maka di perangkat lain yang akan terhubung dengan hotspot kita juga akan diminta untuk memasukkan sandi sesuai dengan yang ada di pengaturan hotspot di handphone. Kita masukkan untuk passwordnya, kemudian kita klik next. Kemudian ada pertanyaan, do you want to allow your PC to be discoverable by other PCs and device on this network? Kita pilih yes. Jika status di sini sudah tertulis connected, maka berarti perangkat laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet melalui WiFi tethering dari handphone. Itu tadi dua praktek yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, menghubungkan dua perangkat secara wireless melalui Bluetooth. Yang kedua, kita mengkoneksikan internet lewat WiFi tethering. Demikian tadi materi yang Pak Aris sampaikan tentang koneksi internet secara wireless. Selanjutnya, kalian kembangkan materi dengan belajar mandiri, bisa mencari referensi di buku ataupun di internet. Semoga materi yang Pak Aris sampaikan bisa bermanfaat. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.